Malam semuanya, dimana akhirnya kita udah tahun baru 2024, ganti tahun ya. Jadi, halo malam Leli. Jadi kira-kira kita punya tema apa untuk 2024? Oke, sebelumnya kita flashback dulu 2023 kemarin. Sebenarnya tema besarnya apa sih? Tema besarnya kan sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun itu kita prepare untuk cut rate ya. Nah, cut rate ini harapannya kan ekonomi membaik. Dan sebenarnya yang kita perlu cermati, yang lebih relate ke Indonesia sebenarnya apa ya? Ke China-nya. Nah, yang kita lihat kemarin China yang kita harap mungkin akan ada perbaikan secara ekonomi, malah dia struggling otomatis ya. China-nya nggak bisa membantu apa-apa ya. Makanya kayak barang murah itu juga nggak gitu banyak, production juga nggak begitu banyak, otomatis komoditi juga jadi oversupply. Jadi yang perlu kita perhatiin apa tahun ini gimana? Apakah kita akan bicara soal cut rate apa enggak? Atau mungkin tema apa? Apakah temanya lebih ke komoditi lagi atau lebih ke IT atau lebih ke mungkin ke pangan yang kemarin kita sempat ngomong ada El Nino, atau lebih ke properti yang sebenarnya secara panjangnya kita lihat ya, properti ini kurang lebih sekitar 10 sampai 11 tahun itu belum kemana-mana ya, atau belum dapat gain yang lumayan teman-teman ya. Nah, gambaran besar lagi apa yang bakal kita dapat ya dalam Februari ini sebenarnya kan ada election day. Nah, election day ini juga mempengaruhi nih teman-teman. Apakah election day-nya kita akan cuma satu kali putaran atau election day kita bakal lebih dari satu kali putaran. Nah, makanya nih mungkin cara screening kita yang bisa kita lakukan sekarang, kira-kira barang apa aja sih yang belum naik? Nah, kira-kira grupnya mana aja yang belum naik? Nah, ini mungkin yang menurut saya lebih menarik untuk dilihat. So, basically kalau saya baca dari report-report luar, beberapa tema yang mungkin bisa kita lihat ya, mereka lebih lihat ke arah healthcare sama AI. Jadi lebih ke AI healthcare. Tapi di Indonesia ini kan sebenarnya AI atau IT ini nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Mungkin masih limited ya, lebih ke kayak Harto-nya lah, atau lebih ke Goto, Bukalapak dan segala macam. Mungkin MTDL ya, DMMX ya. Ini sebenarnya nggak begitu represent juga. Nah, kalau healthcare ya kita juga masih belum mature untuk healthcare ya. Kenapa? Kalau di luar yang namanya healthcare ini jalan, kenapa? Karena dari masyarakatnya itu kan most likely punya insurance. Nah, kita punya insurance sendiri sebenarnya nggak begitu semua orang punya insurance ya. Nah, makanya sambil kita perhatiin nih awal tahun, kira-kira apa sih yang menarik kita lihat atau kita beli. Nah, kalau teman-teman ikutin Trimegah punya ini ya, Trimegah punya Instagram itu, teman-teman kan pernah dapat post ya. Nih sebentar saya lihatin. Trimegah punya post kira-kira saham apa aja yang perform di Januari. Oke, wait ya. Tunggu saya liatin. Bentar, sabar ya. Wah, gak ketemu. Nah, mungkin ini deh. Nih, teman-teman bisa lihat nggak? Oke. Nah, jadi kalau kita backtrack ke belakang berdasarkan statistik ya, kira-kira di Januari itu saham apa aja yang perform. Nah, kalau dilihat ya, saham-saham saya coba cover yang LQ45 dulu ya. So far kalau dari LQ45 ini barang-barang kayak 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir berhasil perform di Januari ya. Harum salah satunya, terus ada Medco, terus ada Inco sama Arto. Nah, makanya kalau kita lihat ya di tempatnya kita tuh ada di Trimapix kita kan ada Medco, ada Arto juga. Harapannya di Januari ini kita masih bisa catat profit yang lumayan ya. Nah, selama 3 tahun, 5 tahun terakhir yang 100% naik itu apa sih? Harum. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kalau Harum dari technical ya, sebenarnya dia udah daerah-daerah support ya. Terus MDKA
ya itu udah naik duluan. Medco juga hari ini sebenarnya kita udah ada taking profit karena sebenarnya udah sampai target kita. Dan berapa sih returnnya? Nah ini returnnya teman-teman bisa lihat nggak? Bisa kelihatan nggak kira-kira? Nah kalau nggak bisa kelihatan nih, selama 3 tahun terakhir Harum itu berhasil catatin return 24% on average ya. Terus dari Medco sendiri selama 3 tahun, kita lihat ke belakang 100% kenaikan selama 3 tahun itu 21% kurang lebih. Terus kalau semuanya selama 5 tahun ya Harumnya 100% masih, Medco-nya 80%, returnnya kurang lebih 17-19%. Jadi kenapa kok kita bicara di awal tahun? Karena kalau kita bicara awal tahun, kita bisa tahu nih, mumpung masih tanggal 8 ya. Ya, kalau tanggal 8 waktu ada pullback ya, waktu ada retracement, jadi sebenarnya kita dari data ini harapannya akan ada terulang lagi di tahun 2024. Nah, itu mungkin kalau soal ini ya historical data. Nah, apa yang kita lihat dari sekarang? Kalau secara makro sebenarnya kemarin kita lihat tahun 2024 ini kan most likely akan ada cut rate ya. Cut rate kurang lebih kejadian di kapan? Kalau semuanya kemarin dari The Fed kan mungkin akan lihat kemungkinan besar akan jadi di second half teman-teman ya. Tapi kalau dari market, optimisme market ini ngelihat mungkin akan kejadian di bulan Maret. Nah sementara The Fed ini masih punya target inflasi di angka 2%. Udah lumayan dekat ya ke angka 2%. Nah tapi apa sih dari catatan yang perlu kita perhatiin dari The Fed punya omongan ya. Jerome Powell ini ngomong, harapannya kalau seumpamanya cut rate-nya pelan-pelan itu mereka punya plan itu nggak berubah banyak ya, atau mereka masih punya waktu untuk adjust berapa stimulus ekonomi lah. Nah kebetulan kalau kita kejadiannya di bulan Maret berarti kan kita masih punya waktu sekitar 2 bulan lagi. Sementara di bulan 2 itu kita ada election, nah mungkin akan ada delay. Nah kalau saya rasa kapan sih akan kejadian cut rate-nya? Saya masih ngelihat mungkin di second half itu lebih possible ya, atau lebih masuk akal sih teman-teman. Nah dari cut rate apa yang kita harapkan? Setelah cut rate ini harusnya kan orang-orang kembali lagi bisa kerja, orang-orang yang produksi, suku bunga jadi lebih stabil, kredit jadi lebih stabil, otomatis ya barang-barang produksi manufaktur, terus kayak properti, terus financing, otomotif itu akan jadi lebih bergairah sih teman-teman ya. Terus financing ya otomatis ya model-model kayak Bevin lah ya, harusnya lebih punya sentimen positif. Nah itu sih kurang lebih kalau dari makro teman-teman ya. Nah mumpung hari Senin, saya mau bicara ini juga. Nah kita mau lihat nih, buat teman-teman yang lebih suka main panjang, kira-kira emiten apa yang bisa kita lihat. Kalau tadi kan ada 2 atau 3 emiten yang saya sempat bicara di depan. Nah lainnya apa? Banks. Nah Banks ini selalu menarik, kenapa? Banks kalau turun nggak turun banyak, naik juga dia naik stabil. Nah kita bisa lihat nih teman-teman ya, kalau mau invest di Banks itu di awal tahun seenggak-enggaknya kita benchmarking dari tahun 2020, 2018, 19, 20 sampai 2023 kemarin. Kita bisa lihat ya dari awal tahun performance sampai akhir tahun, kalau kita pegang selama 1 tahun berapa. Rata-rata Banks ini bisa kasih return kan 10 sampai 16% ya selama 1 tahun ya. Di rata-rata berarti anggapannya kita beli di bulan Januari open close sampai Desember. Ada bulan-bulan yang dimana dia naik 10% ya, kayak BMRI kemarin kan 10%an ya. Nah otomatis ya teman-teman kalau udah tahu rata-rata 10%, sebenarnya teman-teman bisa ngambil setiap kali kenaikan 10%, oke kita ngambil benchmarknya apa? 1 tahun itu kalau kita 16% dari Banks, kalau semuanya dalam 1 bulan kita bisa achieve 10%, berarti udah deket 6%, ya harusnya teman-teman mulai taking profit dulu. Kalau turun lagi kita beli lagi, seenggak-enggaknya kalau kita bicara soal ranging ya, seenggak-enggaknya waktu dia di bawah, kita bisa beli, waktu di atas kita bisa jual. Kalau rangingnya ke arah atas gini ya belinya di bawah, jual di atas, beli bawah, jual di atas. Kita lakukan berulang-ulang. Seharusnya return kita bisa lebih dari 10 atau 16% ya, kalau cuma mau main di Banks doang. Nah sementara Banks hari ini bukan hari ini ya, belakangan ini kan udah pada all time high ya, kayak BMRI lah, BRI, BBCA. Nah tinggal dengan posisi IHSG yang sekarang udah mulai tinggi ya teman-teman ya,
bahkan sempat hit all time high, terus juga dia rata-rata resisten di 7377. Mungkin sambil saya balik ya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat IHSG akan lebih clear nih. Nah, kita lihat dari monthly performance deh. Nah, atau weekly mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat nih di weekly ini dia terakhir kali apa? 11 April 2022, terus dia ada rejection dari sini, terus ada sekitar September lagi sempat hampir all time high juga dia rejection. Nah, terakhir ini ada kejadian di hari Jumat kemarin ya, setelah di 7377 dia balik rejection, dan sementara kalau teman-teman lihat IHSG ini pergerakannya ada di kayak parallel channel gini ya. Artinya apa? Parallel channel nih. Nah, parallel channel teman-teman bisa lihat kalau dia menyempit itu berarti kan pergerakannya lebih kecil ya, atau lebih sempit. Nah, kalau semuanya sempit berarti range-nya kecil. Nah, ini saya takutnya karena IHSG udah running dari bulan November ya. Nih bulan November. Jadi kalau ada aksi profit taking di area resisten, jadi harusnya masih cukup wajar sih. Oke. Nah, kira-kira apa yang menarik kalau untuk kita lihat? Nah, berdasarkan sentimen makro tadi kan mungkin saya masih ngeliat kayak Procter Property itu belum dapat gain lumayan ya selama 10 tahun belakangan, dia juga nggak bergerak kemana-mana. Terus kalau kayak financing mungkin kalau saya lihat dari Bevin ya, Bevin itu juga pergerakannya sampai sekarang masih ranging ya teman-teman ya. Harusnya kalau area-area ranging ini 1115 itu teman-teman bisa consider untuk masuk. Seenggak-enggaknya karena di area ranging itu supportnya kita bisa lihat tuh teman-teman ya. Seenggaknya 6%, harusnya 6% dengan reward 14%, 1/2 lebih, harusnya juga masih menarik. Kalau untuk Bevin, mungkin dari sektor otomotif yang ada di Terima Ideas itu kan ada di Dharma ya. Dharma DRMA. Nah, saya juga masih ngelihat Dharma ini kan ranging, nah pergerakannya masih di sini-sini doang, seenggaknya 1340 resiko kurang lebih 5-6%, which is consider lumayan kecil ya kalau untuk mau cari BEP kalau loss ya, tapi rewardnya 1/2, so assume dia nggak sampai resisten aja. Dengan ranging seperti ini harusnya dapat 17%. Terus kita masih ngelihat bank-bank yang lain itu kan pada mulai naik ya. Mungkin bank-bank digital belum begitu jalan juga. Nah, saya masih ngelihat Arto, impact dari TikTok yang ada join sama Goto, harusnya financingnya mungkin bisa pakai punya Arto ya. Harusnya dari Arto ini juga consider lumayan worth it sih, dengan risknya cuma sekitar 6%, lebih kecil daripada tadi kita masuk ke apa tadi yang di awal ya. Nah, otomatis Arto juga masih kita masukin di kita punya watchlist juga technical ya. Bevin tadi berapa persen tuh? 7% something ya. Kurang lebih 6% juga. Jadi barang-barang seperti ini menurut saya masih cukup menarik sih. Nice itu kan memang dia bakal IPO teman-teman ya. Cuman untuk Nice ini saya belum masuk sih teman-teman. Saya belum lihat prospektusnya juga. Tapi beberapa news itu kan katanya untuk exit strategic. Anyway, untuk Nice ini mungkin lebih ke strategic IPO sih teman-teman ya. Terus kalau apa nih CGAS, oh hari ini ya dia 8 Januari ya. Saya nggak masuk juga CGAS ya. Nah, mungkin apa sih yang menarik ya, kayak Breeze itu juga salah satu emiten banks yang mungkin menarik kita lihat teman-teman ya. Kemarin dari ranging lumayan panjang, akhirnya dia bisa break higher high, dan kalau semuanya sekarang ya any pullback mungkin jadi menarik. Menurut saya 1760, 1790 itu teman-teman bisa consider masuk. Terus kalau kayak semen-semen, saya mungkin lebih suka SMGR-nya ya. SMGR juga menurut saya area-area sekarang ranging tapi 6% doang. Nah, 6% cukup oke ya sama teman-teman. Kalau saya cari yang kira-kira rangingnya bisa lebih lebar ya. Apalagi ya, INTP kalau semen ini masih cenderung downtrend. Saya nggak begitu suka sih kalau ini ya. SMBR juga masih downtrend, jadi mungkin saya lebih suka SMGR-nya.
BRPT itu kan ada area gap ya teman-teman, harusnya BRPT kalau pas dia closing area gap, which is sebenarnya dia udah close hari ini, hopefully setelah closing gap ini akan ada bantuan. Nah dari technical kita bisa lihat overall dia masih downtrend, masih uptrend, pullbacknya juga cukup sehat ya teman-teman, bisa lihat ya dia waktu pullback volumenya juga lumayan kecil. Dan kita masih tunggu reversal untuk minor trendnya. Nah mungkin teman-teman juga bisa masuk di ini ya. UNTR juga saya masih suka. Tadi kita barusan discuss dari sama beberapa teman-teman analis ya. Nah kalau UNTR ini kita bisa lihat gini teman-teman. Dia sebenarnya secara valuasi berapa? Harusnya secara valuasi dari UNTR ini masih lumayan murah sih. Nah kalau kita lihat di sini kan ada area gap, dan menurut saya target kurang lebih di 27625 itu mungkin bisa teman-teman consider taking profit. Anyway, kalau any pullbacks di sini kita bisa lihat dia kan sudah reversal juga. Di sini ada divergence, dia udah reversal. Nah, teman-teman bisa lihat speednya waktu turun sama speednya waktu naik. So, kalau pullbacknya sehat 22350. Kita bisa consider untuk masuk dengan target di 27825. So kurang lebih ada sekitar 20%-an ya kalau sampai ke atas. Terus kita masih bisa lihat CNMA masih belum begitu menarik ya menurut saya. Kalau untuk sektor-sektor yang sama mungkin kayak film itu ya lumayan perform ya. SCMA masih ranging kurang lebih rangingnya 8%-an. Nah teman-teman juga bisa tunggangin rangingnya di sini. Kalau kurang lebih 149151 dengan resiko 4%, ya coba aja untuk masuk dengan resiko banding risknya kan 1 banding 2, risk banding rewardnya ya. Film, so saya masih tunggu pullbacknya kalau masuk ke film. Terus juga beberapa barang yang kayak RAM itu juga saya masih cukup optimis ya, karena trennya masih kita bisa lihat masih di area sini masih ranging ya, dan teman-teman bisa lihat dia bergerak parallel channel juga, atau teman-teman bisa lihat ini lebih ke flag pattern ya. Nggak ada yang salah dengan cara teman-teman lihat, tapi anyway kita perlu jaga risknya kan kurang lebih di 550, jangan sampai dia break sana. Kalau sampai sana ya mungkin kita bisa batasin risk dulu teman-teman ya kalau untuk dari film. Terus juga kita bisa lihat BMTR ini sebenarnya juga pergerakannya potensi dia untuk reversal juga ada ya, ada divergence juga, tapi memang belum ada reversal yang clear. So menurut saya BMTR juga masih menarik. Dari ASA juga masih lumayan ranging, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan masih di sini doang. Kemarin sempat buat lower low, tapi dia kecil banget buat lower low. Nah ini setelah buat lower low kecil, biasanya ada sedikit ranging ya. Nah ini kebetulan dia naik. Nah harusnya menurut saya kalau semuanya kayak ASA itu pas di 75, teman-teman juga bisa consider untuk masuk sih. Terus ASLC juga sudah break high juga. Secara technical dia juga ada reversal. Ini juga masih menarik sih teman-teman ya. Sama ya, kalau bicara soal properti, kita lihat yang big cap, properti yang gede dulu. Menurut saya kalau SMRA ini juga masih ranging, teman-teman juga masih bisa consider untuk masuk kalau dia turun ke bawah. Terus BSDE juga saya lihat masih ranging juga. Mungkin kalau yang biasanya sektor-sektor asing, fund-fund asing lumayan suka itu CTRA ya, CTRA. So any pullback harusnya menarik. Nah, kenapa kok tadi kita bicara soal properti ini menarik? Properti ini kan lebih sensitif terhadap suku bunga teman-teman ya. Jadi kalau memang gambaran besarnya suku bunganya sooner later bakal turun karena ada cut rate, harusnya akan jadi sentimen positif buat properti juga ya. Terus kalau kita lihat lainnya apalagi nih kayak PTBA juga masuk LQ45 ya, dan ada big gaps juga di sini lumayan gede ya. So any pullback di sekitar 2470 kita bisa lihat ada ini juga ya, ada potensi double bottom juga. But untuk sekarang mungkin area sekarang dia akan ada pullback. Kenapa? Kalau kita lihat double bottom ini neckline-nya, jadi harusnya dari moving average-nya juga kurang lebih dia udah hit resistennya. Jadi kalau pullback ya teman-teman bisa spec dengan risk cuma 6% ya. Dengan risk 6%, tapi lihat ya berapa sih upside yang bisa kita dapat kalau misalnya nih dia dapat pullback dan dia closing gap area.
kurang lebih ke area gap ini ada sekitar 40 atau 50%. Nah, biasanya kalau gap area kecil-kecil itu nggak harus tutup, tapi kalau ini ya gap area sih most likely dia harus tutup. ITMG, Adaro juga ada gap tuh teman-teman ya. ITMG juga mulai reversal. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari beberapa yang sektor-sektor coal ini lumayan reversal ya. Even kayak Toba itu juga dia ada kayak small reversal dari secondary trendnya, dan saya masih lihat any pullback itu mungkin kita bisa lihat secara risk and reward, tapi dia punya risk itu sekitar 16%. Jadi mungkin teman-teman bisa adjust untuk lot size-nya kalau masuk di sini. Terus teman-teman bisa lihat juga dari Adaro. Adaro itu juga ada gap area ya kurang lebih di 2580. Jadi entry area kurang lebih 2410 itu juga masih menarik, dan menurut saya setelah kemarin pembagian dividen ya dia masih bisa survive di sini ya. Bagian kurang lebih 8%. So setelah turun teman-teman yang dapat dividen kemarin ya harusnya overall masih profit juga ya. Kalau dari Adaro. ITMG tadi udah sempat lihat ya ITMG juga udah mulai reversal, jadi menurut saya kalau pullback dengan gap di sini harusnya 875 itu mungkin masih bisa di close. Nah, tinggal berapa entry areanya? Entry area saya masih ngeliat kurang lebih 25800 ya, so sekitar 17% lah ya. Jadi overall kalau dari ini kita masih bisa lihat juga ada range ada area gap di sini juga yang bisa jadi target kenaikan kita kurang lebih di area berapa nih? 34975, 4075. Kalau ini pullback di situ juga harusnya masih menarik. Berapa? Sekitar 60% ya, hampir 60%, 57%. So kalau dia turun ya teman-teman bisa consider karena risknya juga nggak begitu besar. Dan enaknya apa? Barang-barang gini kan barang-barang yang lumayan liquid ya. Teman-teman kalau masuk besar juga nggak masalah, masuk kecil juga nggak masalah. Apalagi ESA juga menurut saya pullback harusnya ya 550 juga masih bisa kita coba untuk entry sih dengan risk 10%. Tapi mungkin saya cuma targetnya 21% karena sebenarnya kan dia belum ada clear reversal dari ESA ya. Jadi setiap kali turun sini setiap kali naik mungkin saya akan coba untuk jual dan saya cari pullbacknya untuk masuk lagi. GJTL juga sudah naik ya teman-teman ya. Dan pullback area kurang lebih teman-teman bisa lihat pakai sederhana punya technical aja ya. Mungkin area-area di sini teman-teman bisa consider untuk masuk ya di 1110. Dengan berapa nih berarti risk reward? Assume kalau masuk di 1110 risk kita sekitar 8%, 27%, jadi ya ada sekitar lumayan banyak ruang ya untuk taking profit. Atau mungkin kalau kita mau lebih ini kita bisa kurangin dia punya target kurang lebih 21% teman-teman ya untuk gaji tunggal. Nah, apalagi GGRM versus HMSP dari Rokok. Sebenarnya saya masih ngelihat Rokok ini kan kemarin ada news kalau dia punya cukai tetap akan naik ya. Tapi yang punya turnaround story menurut saya masih di HMSP. Dan secara teknikal HMSP ini kan memang ada di area-area support ya, terus juga dia ada reversal secara target juga ini sebenarnya udah dekat-dekat support, risknya cuma 4%, dan menurut saya area 870 itu bisa consider untuk masuk walaupun sebenarnya ada sentimen yang nggak positif juga buat rokok-rokokan ya, karena ada cukai rokok naik tadi ya. Tapi area-area sekarang kalau untuk rokok ya mungkin dua ya, HMSP sama Wismilak menurut saya masih menarik. Excel juga lumayan banyak flow ya, 20-30 sana mungkin kita bisa consider untuk masuk juga. Kenapa? Karena kemarin dia juga recovery-nya lumayan kencang ya. Area sekarang kalau ada memang dekat-dekat resistansi, ada rejection dari sini dekat-dekat resisten minor sebenarnya masuk akal. So yang kita harapkan apa? Ya mungkin akan ada pergerakan naik seperti ini ya harapannya. Di berapa tuh? Kurang lebih 2300. Jadi dari beberapa yang tadi kita bicarakan teman-teman bisa lihat ya secara risk and reward sebenarnya cukup banyak yang menarik ya. Ace Hardware, dari Ace Hardware juga kalau Ace Hardware saya nggak begitu suka nih masih ya, by technical
Saya ngelihat turunnya juga lumayan kenceng, reversalnya juga nggak begitu strong, nggak begitu impulsif pergerakannya. Jadi kalau saya lebih prefer cari yang lain sih kalau daripada S Hardware. Mungkin menurut saya yang lebih menarik daripada S Hardware, MAPI di area pullback ya. Ini mungkin pullbacknya bisa lebih dalam nih. Seperti ini biasanya saya bisa lihat untuk area kurang lebih di 17-15 itu barusan kita lebih comfortable untuk masuk karena lebih dekat sama risknya. Terus kayak MAPA dia juga pergerakannya ranging ya, dekat-dekat sini kalau semuanya ada ranging lagi masuk boleh. Nah yang paling dekat itu adalah AMRT teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini juga bobot IHSG di AMRT juga lumayan ya. Terus juga kita lihat pergerakan ranging. Dan ini lebih gampang ketebak nih kalau barang-barang model AMRT. MIDI-nya sih saya nggak begitu suka ya. RALS itu juga mungkin boleh dilihat ya. Akan ada potensial reversal, tapi lebih clear, akan lebih baik untuk sekarang. Menurut saya lebih ke tunggu dulu, wait and see dulu. Kalau untuk RALS ya, saya masih lihat masih menarik, tapi nggak untuk entry harga sekarang. Mayora juga area-area support ini 1, 2, 3, 4 harusnya area-area sekarang risknya cuma 3% anyway, harusnya juga masih cukup menarik. Banyak yang menarik ya kalau kita lihat. Nah tinggal gini teman-teman, kalau lihat IHSG udah running dari November. Nah kalau lihat seperti ini ya teman-teman harus sadar kira-kira IHSG kan nggak mungkin naik terus tuh, pasti suatu saat dia akan ada pullback. Nah kalau pullbacknya berapa banyak? Nah, kita bisa lihat dari past history nih. Kita balik lagi ke IHSG dulu. IHSG waktu di bulan ini ya, bulan April setelah dia hit resistance, dia pullback lumayan dalam. Ya berapa bulan nih? Dari April sampai bulan Mei. Lalu kejadian lagi nih, September sampai bulan Oktober. Sampai Maret 2023. Berarti teman-teman bisa ekspektasi ya. Ini kan awal-awal tahun ya. Harusnya poin di mana sih resistance support yang kira-kira teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa kelihatan dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 area gap. Kalau kita lihat dari sini kan kejauhan ya. Tapi setiap area gap ini ditutup, minimal area gap lumayan gede ya. Biasanya akan ada pantulan atau ada rebound. Nah, teman-teman bisa juga tunggu waktu IHSG dari sana. Bird menurut saya juga masih belum menarik ya. Dari Bird saya masih ngelihat area masih downtrend, belum ada reversal, jadi masih wait and see dulu kalau untuk Bird. Maha dekat-dekat area support which is menarik karena risk and rewardnya. Terus juga kita masih lihat kalau dari Maha harus lihat industrinya jalan apa enggak, jadi lebih gampang kalau dia jadi laggard sih kalau kita lihat ya. Oke, Arto tadi udah bahas, Dharma udah bahas, ASI juga kalau kita lihat dia juga udah lumayan banyak turun ya. Nah, ini mungkin pergerakannya udah mulai lambat ya, mulai ranging. So, teman-teman bisa expect harusnya kalau dia ada, tunggu kita lihat nih. Ini kan dia support kan di 5.200. Harusnya kalau dia ada reversal pas waktu pullback teman-teman bisa masuk. Or teman-teman bisa consider untuk masuk mungkin kayak initial position dulu. Just in case dia benar-benar reversal, seenggak-enggaknya teman-teman sudah punya barang. Nah, sampai ke berapa? Kalau kita lihat, karena dengan asumsi perbaikan ekonomi, harusnya penjualan dari Astra ini akan cukup terdongkrak ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau penjualannya berdongkrak, harusnya industri pendukungnya kayak Dharma itu juga mungkin teman-teman harusnya ada impact ke sana ya. Teman-teman bisa juga lihat dari MPMX ya, ini juga udah mulai reversal setelah dia ranging lumayan lama dari Mei Juni 2023 ya, hampir 6 bulan lebih ya, hampir 7 bulan ya. Oke, lainnya kita lihat PNLF. PNLF juga masih belum kemana-mana ya, ini juga lumayan capek nunggunya. Menurut saya sih, saya lebih prefer cari yang lain dulu ya. SMRA, ya setuju Cicuai. SMRA saya juga suka tadi ya, SMRA, BSDE, PANI juga ya, mungkin itu. TPMA juga ada ya di kita punya Tima Pix ya, harusnya kita bisa manfaatin ranging areanya, tapi memang nggak gitu besar ya, sekitar 7%. Nah anyway, cuan is cuan sih teman-teman, kalau mau masuk harusnya di area 695 sampai kurang lebih 735 itu juga udah bisa taking profit. Akra
Akra juga udah sempat naik ya. Kalau udah naik kayak gini sih taking profit. Kenapa? Dekat-dekat area resisten ya boleh mulai taking profit sih kalau untuk trading. Medco hari ini kita taking profit ya teman-teman ya di berapa 12.45 dan menurut saya area gap 11.50 nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini kan gap 11.50, 11.75 itu mungkin teman-teman bisa coba re-entry balik ya. Nah, kalau untuk Medco dulunya juga sering banget buat gap ya. So far gapnya selalu ketutup dari Medco. Jadi harusnya kalau mau entry 11.50, 11.75. Ini gambarnya belum diupdate ya karena kita barusan taking profit hari ini. ADMR itu ada di kita punya stock pick juga. Tapi kalau dari sini kita mesti harapannya dia masih respect dari ini ya higher low yang dia punya terakhir. Dan dari ADMR sebenarnya kan dia cooking call ya. Kalau industrinya jalan, balik jalan harusnya ADMR juga akan pengaruh ke bottom line-nya juga. Secara fundamental dia juga sentimen positif ya. Mumpung saya lihat nih ada ADMR, MDKA juga hari ini lumayan ya dikasih turun ya. Jadi menurut saya kalau pas dia naik, pas dia turun kita bisa manfaatin harga-harga berapa? 2380 mungkin nggak sampai sih. Kita nggak bisa dapat harga segitu. Jadi menurut saya 25 di 2510 dengan asumsi kita batasin resiko di sini, jadi harusnya kurang lebih 11% ya. Lah apakah dia berhenti sampai sini doang? Menurut saya tetap ini ada calon potensial reversal ya. Kalau dari MDKA harusnya sih dia bisa lebih tinggi. So teman-teman wait and see dulu. Kalau di 2510 cuma teman-teman boleh masuk sih. Apalagi nih kita lihat segar. Oh ini juga ini mungkin saya cari yang lain dulu deh ini. Inco so far kan dia masih ada ini ya yang main ID itu ya, harusnya kalau secara murah valuasinya Inco ini murah, tapi kita secara teknikal share price-nya belum kelihatan dia mau reversal ya, harusnya teman-teman tunggu aja ya. Kalau untuk Inco clear reversal itu lebih better kita masuk telat daripada kita masuk kecepatan dan kita end up harus ke bawah terus untuk average down. Pani ya harusnya area-area ini area-area entry teman-teman ya. Hari ini saya ada masuk tadi di 4730 juga. So sampai 4650 itu mungkin juga masih best entry area. Teman-teman juga boleh consider masuk. Aman. Saya nggak melihat Aman ini ada kepentingan untuk jaga harga. Juga kemarin dia udah MSCI masuk, FTSE masuk. Harusnya nggak ada sentimen baru lagi untuk Aman. Terus juga kalau dilihat dari goldnya juga cenderung turun ya untuk sekarang. Jadi mungkin saya nggak masuk ini dulu. Wintermar. Nah teman-teman harus lihat kalau Wintermar ini kan dari oil sektor ya. So far kalau kita lihat oil sektor ini kan karena ada sentimen yang di Houthi itu. Terus otomatis dari dia punya lajur distribusi ya akan membuat si oilnya ini lebih ke supply-nya kurang. Nah, tapi kalau Wintermar ini kan bukan penjual oil ya, dia sebenarnya dari industri pendukung oil sektor sih. Jadi kalau teman-teman lihat Wintermar ada potensial reversal, harusnya kita bisa lihat nanti di Q1, berarti Q4 punya laporan ya. Kalau memang earningnya bagus, harusnya jadi sentimen bagus buat kita. Tapi kalau untuk oils atau komoditi, kalau begitu kita tunggu dia punya result bagus, harusnya harganya udah lari kemana-mana gitu. Jadi kalau memang komoditi, kita carinya lebih prefer waktu sektornya belum jalan ya, waktu dia salah sektor ya. Jadi Wintermar so far saya juga masih suka, harusnya area-area sekarang kalau untuk collect boleh. Hoki tunggu ke bawah dulu deh 150 or kurang lebih paling dekat 168 166 kalau untuk SMRA untuk Hoki. Avia ini punyanya Pak Hermanto ya. Avia juga ya saya masih mau tunggu ya 1 minggu 2 minggu ke depan pergerakannya gimana. Temas juga harusnya kita tunggu dulu aja sih, lebih clear reversalnya barusan kita masuk. Terus BANK, nah ini juga lumayan nih naik duluan ya, dia lumayan banyak naiknya ya. Ini ada reversal ya. Tapi untuk kembali ke zamannya COVID, wah
tugasnya berat ya, 1215 berarti dia perlu naik berapa persen tuh ke sana. Let's say harga sekarang 1300, so kita perlu naik kurang lebih 100 persenan ya. Jadi teman-teman kalau ada reversal kayak gini pernah kejadian nggak sebelumnya? Harusnya reversal yang seperti ini barusan kejadian sekarang nih teman-teman ya. Jadi harusnya kalau pullback kita tetap jaga risk and rewardnya aja, karena story-nya kita harus lihat nih teman-teman ya. Karena kalau kita yakin sektor Digibank bakal jalan lagi, ya saya lebih prefer Arto-nya ya, karena dia yang paling gede sih so far. Unilever ya masih tunggu deh, masih wait and see dulu kalau untuk Unilever. Terus kalau dari Apex ini juga saya jarang lihat ya dekat support dia mantul, tapi kita harus lihat nih berapa dia punya turnover. Mapa tadi udah bahas, CRSN buset dah ini. Technical wise saya lumayan suka sama CRSN, cuman saya mau lihat berapa sih dia punya turnover. LTI CRSN ini kita bisa lihat ya, secara dia punya ini juga nggak begitu besar banget, 342. Oke lah untuk sekarang, tapi kalau kita lihat dari historicalnya dia 251, 680 ya lumayan lah, teman-teman bisa trading juga di sini. Lumayan kalau untuk CRSN. LPPF ya ini juga dekat-dekat area jualan sih, harusnya menurut saya udah selesai dulu sih. INKP technical wise juga masih belum reversal, dia juga nggak kuat untuk naik ya. Mungkin kalau saya lihat tunggu dulu kalau INKP. Antam ini mungkin lebih menarik nih. Kenapa? Nah teman-teman bisa lihat ya, kemarin di sini juga ada divergence, dekat-dekat dia punya resisten, dia juga nggak kuat naik lagi. 1 kali coba, 2 kali nggak coba, so saya masih ngelihat kemungkinan dia di 1620, 1595 di area gap itu lebih menarik untuk kita masuk daripada area sekarang. Jadi kalau untuk Antam, teman-teman bisa tunggu di sana. MAPI tadi udah dibahas, Bukalapak juga belum kemana-mana, masih ranging ya. Bukalapak juga nggak ada sentimen juga dari sini, fundamentally nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada sentimen ya mungkin barangnya nggak kemana-mana juga ya. MTech, nah ini mungkin juga boleh nih untuk gerak-gerak MTech ya, model seperti ini. MTech, SMA tadi juga masih ranging ya, ini MTech-nya, terus SMA-nya juga nih juga masih ranging ya, harusnya pergerakan nggak beda jauh. Mungkin dari retail atau dari trader juga nggak ngeliat ini masih menarik, atau flow-nya nggak begitu banyak ke sini juga ya masih ya. AMRT tadi udah dibahas, terus BBNI. Nah BBNI juga boleh ya kalau pas lagi pullback. Saya rasa di 15350 itu bisa consider untuk masuk. BBRI saya masih dilihat dia pullback lebih dalam dulu deh. Memang ada gap area ya 5350, 5425. So kalau kita assume tadi ISG pullbacknya lumayan dalam, dan mungkin salah satu emiten yang menurut saya menarik dilihat ya BBRI ya. Di sini minimal kita bisa masuk untuk entry pertama. BMRI juga buat all time high, so any pullback mungkin lebih menarik daripada harga sekarang. Terus dari Adaro tadi udah bahas, Bank udah bahas, MDK udah bahas, Elsa juga oil sector ya, masih ranging juga. Masih ranging ya. Masih ranging, so menurut saya harga sekarang di tengah-tengah sih, saya nggak prefer untuk masuk. Nah brand ini saya juga takutnya dia udah naik segini banyak ya, terus juga area-area sekarang saya lebih prefer untuk dapat harga lebih murah ya. Kalau saya rasa harga-harga sekarang sih memang lebih murah daripada high yang kemarin, tapi kalau untuk ideal saya lebih prefer dia masuk di 6.400 atau di sekitar 6.200-an. Memang kalau dari report kita ya, Willy sempat ngomong ya, mungkin salah satu yang potensi untuk masuk MSCI di brand ya. Nah, jadi teman-teman bisa consider untuk brand. Kalau pas ada pullback, kita lihat minor trendnya atau dia mulai pergerakannya lambat, nah teman-teman mungkin boleh coba untuk masuk sih. ADMR udah bahas, MDK udah bahas, PANI udah bahas, WIRG deh. Coba kita lihat WIRG.
WIRG masih belum dulu deh kalau BRG. BRMS itu tadi kita barusan keluarin juga untuk re-entry BRMS ya, harusnya area-area support sini dia punya risk nggak gitu gede, sekitar 5%-an. Rewardnya kurang lebih 15%, 1/2, hampir 1/3 ya. Harusnya area-area sekarang atau teman-teman mau masuk besok harusnya masih boleh. Telkom juga ada gap sih. Ini ada gap 1, 2, 3. Ini mungkin small. Udah tutup juga. Menurut saya sih kalau untuk Telkom, saya prefer dia untuk masuk atau turun lebih dalam dulu. MFIN ya. MFIN ya, ini juga pergerakannya terbatas di sini-sini doang ya. Ya anyway, di tempatnya kita ada AHAB sih teman-teman ya. Area-area sekarang kalau mau masuk juga sebenarnya boleh. Low volume pullback juga dia dekat-dekat area support, so kita cuma jaga support yang terakhir di sini, harusnya masih menarik. Dafam enggak sih, skip kalau ini ya. Medco cara sana dulu bahas. Indi ada potensial dia reversal untuk Indi tapi belum clear dan dia ada gap area kurang lebih area sini ya. So kalau mau masuk teman-teman mau betting ke sini ya harusnya jaga aja risknya kurang lebih 10% karena upside-nya kurang lebih 18% untuk ke area closing gap ya. Tapi belum reversal clear, potensial dia reversal karena minor trendnya udah mulai reversal. Jadi teman-teman mungkin jaga risk rewardnya aja. PGO kita ada masukin juga teman-teman ya, harusnya udah floating profit ya. Cuman sadly hari ini dia pullback lumayan dalam. Nah saya takutnya kalau ini pullbacknya bisa sampai ke 11.25. Jadi kalau teman-teman belum punya, coba aja di 11.25 untuk masuk dan risk rewardnya harusnya lebih menarik ya pas kita dapat lebih bawah. Mayora tadi udah bahas, WRG udah, Antam udah, NKRI, Harta nih. Harta no ini masih downtrend, nggak menarik sih. Hais ini juga ya oke lah, ini masih ada potensi reversal tapi dia masih downtrend overall. SMDR kali ya. SMDR udah naik sih harusnya. Nah ini mungkin cari yang lain dulu deh. Era saya tunggu pullback di bawah area berapa nih, kurang lebih 380. Molly juga masih rangingnya lumayan gede ya pergerakannya ya. 324 itu mungkin good entry area. Harusnya kemarin kita udah taking profit nih kalau untuk masuk di bawah. NCKL juga kita masih ada teman-teman ya, saya masih ngelihat NCKL by technical itu juga potensi dia ini kan ranging ya, juga dia dekat-dekat support, so at this point 975 jadi good entry area. Jasa Marga salah satu LQ45 yang menurut saya menarik untuk kita entry. Harga sekarang pergerakan juga cukup rapi, higher low structure-nya juga masih stabil ya. Harusnya area-area sekarang bisa masuk untuk Jasa Marga. Beef, ya kalau ngomong soal beef ini overall masih uptrend, tapi saya prefer untuk cari yang lain sih. Saya lebih prefer, bukan Java, berarti Cepin ya. Cepinnya lebih menarik daripada Java ya. Menurut saya harga-harga sekarang berarti cuma 2% doang. PGO tadi udah, Raja juga ini lebih ke spek ya, karena kemarin dia barusan ada akuisisi mana yang di Jabung itu ya. Nah kita masih mau lihat nanti apakah yang di Jabung ini akan dikonsol nggak, dia punya pendapatan. Kalau dia dikonsol harusnya ke bottom line-nya lumayan impact ya, dia ke Raja maksudnya ya. BBYB saya prefer dia pullback lebih dalam ya, area-area 396412. Mungkin kalau dibanding BBYB secara teknikal saya lebih suka BBHI sih, karena dia udah di bawah nih. Tapi dia punya transaksi juga nggak gitu gede sih. BBNI tadi udah bahas. Rupiah harusnya sih akan di sini-sini doang ya. Harusnya nggak akan sampai turun ke dalam juga. Harusnya akan di sini-sini doang. Minyak gimana? Minyak harusnya kalau dari fundamental kan ekspektasi di area 60-70-an ya, range-nya di situ. Raam tadi udah bahas, INDF ya, INDF belum bahas nih, INDF oke lah, tunggu dulu aja INDF sih. Wood saya nggak lihat karena fundamentalnya harusnya bagus, tapi dia belum naik aja ya.
Potensi double bottom berarti ekspektasi sampai 70 lah ya. Kita bisa taking profit kalau mau masuk. Dari ASI tadi udah bahas. Eral juga saya masih suka ya. Kalau Eral ya, ini harga-harga sekarang bisa masuk tuh. Ya, Eral oke. INKP tadi udah bahas. BBYP udah bahas. Tebik. Nah, Tebik apa ya? Dengar-dengar katanya dia mau tender offer ya. Nah, mungkin ya teman-teman bisa lihat nih tender offernya harga berapa. So, kalau tender offernya di harga berapa ya harusnya kalau teman-teman punya ya jual aja di tender offernya. BBYB tadi sampai berapa? BBYB menurut saya 396412. Kita coba ambil resisten paling dekat aja 594 ya, kurang lebih 20% ya kalau entry area di 3964 sampai 412. Udah mulai tanggal 12. So good ya kalau Cicuai, thank you infonya. Tebik udah mulai tanggal 12. Jadi ya teman-teman kalau harga-harga sekarang ya tender offer sampai berapa nih? Tinggal teman-teman cari tahu 2400, 2300 atau 2600. So let's say 2300 berarti upside teman-teman dari 2180 ke 2300 sih. Arto tadi udah dibahas. Nah, duit diterima di 24 tuh. Dewa harusnya menurut saya ya harga 65 ke bawah itu mungkin kita bisa ya secara teknikal masuk ya, jaga risknya kurang lebih di bawah 50 atau 69. Tapi ada satu dari teknikalnya kita bisa lihat ya, kemarin waktu turun di sini ya gap down, terus dia juga lumayan fluktuatif ya waktu kemarin hari pertama dia gap down. Terus teman-teman bisa lihat ya, ini lumayan ada rebound, tapi yang jelas ini kan belum reversal yang clear ya. Mungkin saya expect dia masih akan ada ranging ya. Jadi mungkin 60, 63, 62, 61 itu mungkin teman-teman bisa coba untuk masuk. 2300 ya Ci ya. Oke, 2300. Yes, energi itu juga menarik tuh. Bisa dilihat. Ya reversal, pullback 236 something ya, teman-teman bisa coba untuk entry. PBNI tadi udah sempat dibahas. Oke, PDPP ya ini sih nggak dulu deh kalau ini ya. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, coba kita lihat apa yang menarik ya. Besok saya Mapa udah taking profit, mungkin BNK juga kita bisa. BBNI ya kalau untuk Big Bang menurut saya lebih menarik. Bevin kalau ngambil ranging juga masih menarik. BRMS salah satunya ya, AMRT juga bisa ngambil ranging. Jasa Marga tadi sudah dibahas juga. Jasa Marga harusnya entry area sekarang juga masih oke. Mungkin kayak LSIP ya, kalau mau lihat technical itu dia ada potensi dia reversal, tapi ini lemot juga. TAPG kita bisa lihat ya pergerakannya ranging, harusnya area sekarang bisa masuk, tapi pelan ya kalau ini ya, karena flow-nya somehow nggak gitu banyak ke sini. Tadi kita sempat bahas juga kayak coal juga masih menarik ya. Terus juga apalagi nih, properti tentunya ya, properti juga masih menarik. ISAT itu juga masih ranging area sekarang ya, 8% ke atas ya, mungkin masih bisa dapat ya. SMDR tadi udah dibahas. ICBP gerakannya nggak enak ya, tapi ini harusnya udah mulai taking profit ya. Pani tadi sudah. Excel, yes betul, Excel menarik tuh, flow-nya lumayan besar. Any pullback ya, ini tadi sudah dibahas juga. 2030 kalau dapat, good price untuk entry. BDMN, ya BDMN sih ranging menurut saya 2740 kalau bisa dapat, harusnya udah mulai taking profit nih. BBTN juga sebenarnya kalau kita lihat properti jalan harusnya BBTN, nah boleh masuk sih BBTN. Ada lagi nggak ya? IMAS ya, IMAS 1450-an ya kalau mau menarik ya. BNGA biasanya juga lemot nih ya. NISP juga ngomong-ngomong bank sekalian. NISP udah naik lagi. Petro mungkin ya. Saya masih lihat Petro area-area sekarang ya, harusnya mungkin dia akan buat lower low ya. Tapi kalau sebenarnya saya lihat dari sini area-area sekarang sebenarnya area support resisten ya, harusnya cukup menarik untuk kita lihat. Barang-barang lain apalagi ya?
Coba lihat SBMA. Nah ini juga boleh sih harusnya kalau pas pullback. Harum ya, Harum juga tadi kita udah bahas di depan ya. Harum any pullback di sekitar 1345 teman-teman bisa coba masuk. Tapi ada tender offer sih. Inco tadi udah bahas juga. Oke. Jadi overall udah banyak yang kebahas ya teman-teman ya. Era udah juga, Goto tadi mungkin ya. Goto udah, Brand tadi udah, Goto. Ya boleh lah spek ya, risk 7% doang. Energi tadi udah bahas juga. KLBF. Oke, jadi overall teman-teman bisa dapat gambaran ya. Banyak saham yang menarik ya. Tapi mungkin teman-teman harus lihat kita punya ISG udah running sampai ke level dia sempat buat ATH juga, tapi di dekat situ dia ada rejection. Jadi teman-teman kalau lihat pas pullback ya ada barang-barang yang mungkin laggard. Nah, teman-teman bisa coba masuk. Atau view yang kedua, teman-teman bisa lihat barang-barang yang besar kalau udah jalan, mungkin yang belum jalan mungkin mid to small cap. Anyway, biasanya kita punya ISG itu bisa running minimal dari bulan Januari ini sampai Februari Maret itu masih ada space. Biasanya kan udah mulai slow atau udah mulai lesu itu waktu sekitar dekat-dekat sebelum Lebaran. Nah, mungkin teman-teman punya ruangan window selama Q1 yang kita expect apa sih? Q1 kita bisa expect dari laporan keuangan ya. Q4 harusnya banks itu punya result lumayan bagus ya di Q4. Nah, tinggal Q4 biasanya banks itu dia keluar duluan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau pas banks, big banks terutama ya ada pullback yang lumayan bagus ya, teman-teman bisa coba untuk masuk. Kalau yang lain mungkin begitu LQ45 atau barang-barang big cap sudah mulai mahal, teman-teman boleh coba lihat di mid to small cap. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Nah, besok itu kan di tempatnya Cicua ya akan ada bahas soal ya BMRI BBCA. BMRI sih saya lebih suka ya. Besok Cicua akan ada bahas ini ya sama cerita ya soal makro. Nah, mungkin teman-teman juga jangan lupa lihat mungkin view soal makro mumpung biasanya awal-awal bulan ya Fahrul akan ada webinar juga, terus semuanya ada IG Live ya. Nanti teman-teman sambil kita lihat ya awal tahun kita mau ngapain untuk lihat tema 1 tahun kita mungkin atau tema Q1 minimal. Jadi teman-teman jangan lupa pantau terus diterima ideas sama IG Live Market Talk kita. Oke, itu dulu sampai malam ini. Thank you buat teman-teman yang udah stay sampai hampir 1 jam ya. Jadi see you di next week.